Ya, pemirsa tvparlemen.com, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bapak Marzuki Ali. Pak, coba ya ini Pak, kira-kira apa lagi nih inisiasi dari DPR ini tentang undang-undang yang pro rakyat yang sedang dijalankan atau mungkin yang sudah selesai yang rakyat belum tahu atau apa Pak? Ya, kalau bicara undang-undang pasti kepentingan bangsa dan negara. Dan kalau bicara secara substantif semuanya kepentingan rakyat. Cuma ada yang rakyat langsung, ada yang tidak langsung. Ya kan? Contoh, undang-undang tentang lembaga keuangan mikro. Yang selama ini ada yang namanya Baitul Mal wat Tamwil, yang payung hukumnya itu hanya koperasi. Ada juga yang namanya LKM, Lembaga Keuangan Mikro, dan itu ada ribuan di Indonesia, nggak ada payung hukumnya. Payung hukum hanya koperasi. Nah, kita buatkan payung hukumnya, dan itu bagus sekali. Karena apa? Justru undang-undang ini mengakomodir kepentingan masyarakat Bali. Masyarakat Bali itu punya semacam BPR juga ya, yang namanya Lembaga Perkreditan Rakyat. Jadi lembaga perkreditan rakyat ini saya pernah ketemu dengan masyarakat Bali, itu kantornya seperti bank juga, luar biasa, dan diakomodir dalam undang-undangnya. Jadi untuk LPR ini tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan umum, tapi nanti LPR itu disesuaikan dengan karakter dan budaya masyarakat di sana. Nah, itu bagus sekali. Itu salah satu. Nah, yang kedua, yang sangat artinya kalau saya bilang ini menyangkut seluruh rakyat Indonesia, sistem jaminan sosial nasional. Ya, tahun lalu itu kami berhasil mengesahkan yang nama Badan Penyelenggara Jaminan BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Itu luar biasa dramatisirnya ya, penyelesaiannya, karena itu 2 kali pimpinan DPR berkonsultasi dengan Presiden. Dan untuk mengesahkan itu pun saya terpaksa telepon Ibu Mega pagi-pagi supaya PDIP mendukung ya. Dan luar biasa Ibu Mega ya, akhirnya menugaskan Pramono, kami berdua mengawal hari itu, karena hari itu kalau tidak disahkan maka BPJS itu tidak akan disahkan lagi selama masa periode DPR ini. Jadi kami kawal jam 3 pagi BPJS itu disahkan. Nah, BPJS ini menyelenggarakan pertama jaminan kesehatan, yang kedua tunjangan kematian nanti, yang ketiga tunjangan kecelakaan, artinya santunan kalau terjadi kecelakaan, yang keempat pensiun, yang kelima tunjangan hari tua. Jadi ada 5 program di dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional BPJS ini. Yang induknya itu adalah Sistem Jaminan Sosial SJSN ya, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, tahap pertama mentransformasi semua usaha-usaha yang dimiliki oleh negara dalam rangka jaminan kesehatan seperti Askes ya. Nanti ada berikutnya ada beberapa ya yang akan mentransfer dirinya masuk ke dalam BPJS. Jadi mulai Januari 2014 ini sudah berjalan. Masyarakat Indonesia nanti dimanapun dia berada, tidak seperti sekarang. Kalau punya kartu Jakarta Sehat, dia tidak bisa berobat di Bandung. Sakitnya cuma di Jakarta. Jadi kalau dia sedang di Bandung nggak bisa berobat. Pegang KJS itu. Nah, dengan BPJS bisa berlaku di seluruh Indonesia. Sedang ke Papua sakit, bawa kartu langsung berobat. Ada yang namanya Undang-Undang Bantuan Hukum. Masyarakat kita sering dirugikan. Nah, nanti kita punya lembaga-lembaga bantuan hukum sampai desa. Itu gratis bagi orang yang tidak punya uang, bagi rakyat yang memang kita bodoh, yang seringkali dibodoh-bodohi oleh investor masuk, ya, beli tanah dia dan sebagainya. Ini ada bantuan hukumnya dan tidak bayar. Dan diberikan pencerahan-pencerahan masalah hukum. Jadi mereka akhirnya melek hukum. Tidak ada rakyat Indonesia nantinya yang tidak paham tentang hukum. Dan itu dibiayai negara. Ya, bisa kerjasama dengan universitas nanti dan sebagainya. Nah, ada juga yang sedang dibahas menyangkut 35 juta petani di Indonesia.
itu rancangan undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani. Jadi petani nanti dilindungi dengan undang-undang ini. Misalnya gagal panen, itu harus ditutup dengan asuransi. Masalah pupuk, masalah bibit, ya, masalah hasil panen, pemasaran, pendanaan, itu semuanya diatur di dalam undang-undang perlindungan pemberdayaan petani. Artinya apa? Kalau undang-undang ini dilaksanakan, maka mayoritas rakyat Indonesia sudah meningkat kesejahteraan dari miskin menjadi ya paling tidak kurang miskin lah. Ya, kenapa? Banyak petani kita yang miskin. Ini persoalannya. Nah, yang sekarang juga yang sedang dibahas tabungan perumahan rakyat. Ini dimaksudkan adalah untuk masyarakat yang penghasilan rendah, belum mempunyai rumah, atau mempunyai rumah yang tidak layak. Nah, jadi sistemnya sama gotong royong. Bagi masyarakat yang penghasilan tinggi tetap bayar, tetap nabung. Bagi kita yang sudah punya rumah, tetap nabung. Tetap semuanya nabung. Nah, ini akan digunakan untuk masyarakat yang penghasilan rendah, yang tidak mampu, yang rumah yang tidak layak dan belum punya rumah. Itu hanya untuk pembelian rumah pertama. Kalau kedua nggak boleh lagi. Nanti dia istrinya kan 2, nggak boleh itu. Makanya hanya 1 saja dijamin oleh undang-undang ini. Jadi banyak sebetulnya ya, nanti tentang nelayan. Jadi banyak sekali undang-undang yang disiapkan DPR yang rakyat harus tahu bahwa DPR ini bekerja. Bahwa ada yang bolos, komisi itu kan ada 50-an. Yang bolos tuh anggaplah separuhnya masih kerja dan masih ada produknya. Jadi bahwa ada yang bolos, rata-rata kita hadir 60%, itu udah cukup lah untuk menyelesaikan rancangan undang-undang, untuk melaksanakan hak budgetnya, untuk melaksanakan pengawasan dan sebagainya. Semuanya dilakukan dengan baik. Jadi banyak produk-produk ya yang sekarang ini dihasilkan DPR sekarang yang betul-betul berpihak pada rakyat. Nah, mudah-mudahan ya, tolong doanya juga. Ya, ini saya ngawal terus ya, ngawal. Nanti ada juga undang-undang tentang desa. Desa ini luar biasa karena desa ini nggak dibangun-bangun. Banyak sekali desa itu korban daripada pemilu kada. Nah, jadi karena desanya tidak mendukung, nggak dibangun. Nah, nanti dengan undang-undang desa bahwa distribusi ya pembangunan itu sampai ke desa. Nah, ini yang sedang kita siapkan juga. Jadi artinya apa? DPR ini betul-betul mikirin rakyat. Oke deh Pak, coba nanti kita bahas kembali setelah jeda yang berikut ini.